membongkar musik gamelan tersebut untuk memberikan pesan masa mobil istana pada masa lalunya. Dan ketiga, ada edukasi, di mana museum hadir untuk masyarakat sebagai tempat untuk melihat informasi dan koreksi mengenai peristiwa yang terjadi pada masa lalu, sesuai dengan Pakem Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Permusiuman. Pemandu di Museum 28 dapat memberikan informasi kepada para pengunjung bahwasanya musik yang diputar di museum adalah musik dari gamelan Kesultanan Kutai. Yang keempat yaitu penataan koleksi atau tata koleksi. Bahwa sebuah museum adalah koleksi dan jiwanya adalah penataan koleksi. Untuk itulah museum memerlukan koleksi yang baik atau menarik. Untuk benda koleksi harus dirawat sehingga kalau kita lihat ya di kedepan juga pesan Pak Yul, koleksi kita rawat, kita ya kalau yang tidak kayak benda-benda emas kita kasih supaya kita kinclong mencintakan baru orang untuk melihat. Yang kelima, kebersihan. Salah satu penting bagi kita museum kita di area museum itu mesti bersih, toiletnya bagus, pencahayaan dan apapun sehingga museum kita menjadi yang menarik. Bapak Ibu sekalian, pameran sebagai sarana yang efektif untuk menyampaikan pesan karena bersifat informatif dan persuasif. Pengunjung pameran merupakan representatif kolektif dari pameran dan berhasil jika mendapat respon positif dari masyarakat dan dikunjungi oleh banyak kalangan. Kalau kita bisa simpulkan untuk revitalisasi, selain daripada revitalisasi fisiknya, perlu juga aktivasi dengan apa? Dengan dimana kita mengajak pemuda atau pelajar atau generasi Z ini untuk bisa mengenal. Ini fungsinya lagi bagi kami juga Pak Itu kita ada kegiatan museum. Jadi selain mereka datang, kita undang mereka untuk mengetahui museum. Jadi aktivasi museum itu sangat penting untuk mengundang para penerus bangsa untuk paham sejarah yang ada di Kutai Kartanegara. Kita tata seperti zamannya Haji Muhammad Odeh, di mana ruang kerjanya beliau, di mana ruang tidurnya beliau, di mana ruang makannya beliau, dan di mana ruang tidur anak-anak beliau, dan di mana rambut beliau. Ini sebenarnya upaya kita untuk mengembalikan memori dari masyarakat tentang sejarah Kesultanan Kutai Kartanegara tersebut. Itu upaya yang sebenarnya kita lakukan. Jadi kedepannya sebenarnya yang kita inginkan itu, kita ingin menghidupkan kembali Kesultanan Kutai itu tidak hanya sebagai tempat tujuan wisata, bukan hanya kita menata ruangan-ruangan itu sebagai sebuah kesultanan, kita juga akan mencoba menghidupkan tradisi kesultanan. Misalnya kalau ada kerabat kesultanan yang ingin melaksanakan upacara perkawinan kesultanan misalnya, ruangan itu bisa kita pakai dalam bentuk tradisi yang berlaku di dalam Kesultanan Kutai Kartanegara. Begitu juga dengan acara naik kayu misalnya, menuju bulan misalnya. Tapi itu tradisi yang berlaku di dalam keraton. Itu yang coba kita angkat lagi, tradisi keraton secara utuh dengan langkah pertama untuk menata kembali museum itu sebagai museum memorial Kesultanan Kutai Kartanegara. Sebenarnya alasan lain sebenarnya karena memang setiap tahun gedung itu masih kita pakai dalam setiap acara erau. Nah, kalau sekarang dengan tataan yang ada sekarang, kita setiap tahun harus membesar koleksi kalau kegiatan erau dilaksanakan. Nah, kalau gedung itu sudah kita tata seperti zamannya Sultan, kapan pun Sultan melaksanakan prosesi tradisi yang berlaku di Kesultanan, mungkin bisa dipakai kegiatan itu dengan harapan bahwa masyarakat bisa melihat beginilah tradisi keraton Kesultanan Kutai Kartanegara. Itu harapan kita sebenarnya. Mudah-mudahan dengan langkah ini secara umum tradisi yang berlaku di keraton itu bisa kita angkat lagi ke masyarakat sehingga masyarakat semakin paham dan semakin bisa mengenal keraton Kesultanan Kutai Kartanegara secara utuh, baik itu secara tinggalan budayanya juga secara tradisi dan adat yang berlaku di dalam keraton.